Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang Ramadan. Salam satu rasa, Satu nada, Semada Prima. Selamat datang kembali di Semada Podcast, Inspiring the Next Generation. Di episode kedua di bulan Ramadan. Bersama kami yang akan menemani teman-teman semua selama beberapa menit ke depan. Oh iya, kebetulan outfit kita kali ini berbeda nih. Saya dengan olahraga angkatan 48, saya Muhammad Bardu, dan ini adik kelas saya. Aurora Hanadita dengan outfit kos olahraga dari Angkatan 49. Halo Angkatan 49, pasti kalian masih pada semangat kan puasanya? Kak Ardo, lihat nih, kos olahraga aku lebih bagus deh daripada punya Kak Ardo. Apa iya? Iya dong. Aduh, kok malah bahas outfit sih? Oh iya, Dit. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Coach Novi Indrawan. Enaknya kita panggil Coach, Kakak, atau Mas nih? Kalau menurut kalian nih, cocoknya apa nih? Mas atau coach? Mas sih cocok ya, Dit? Iya, karena kan masih muda ya. Boleh lah, nggak apa-apa. Oh iya, Mas. Gimana nih, Mas? Kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik ya. Seperti yang kalian lihat nih, oke. Terima kasih nih, Mas, sudah berkenan hadir di podcast ini. Gimana nih perasaan Mas ketika mendapat undangan untuk hadir di podcast ini? Eh, Mungkin lebih ke excited ya, karena nggak menyangka juga kalau SMA 2 sudah punya podcast seperti ini. Ya bangga, sangat bangga karena bisa dibilang saya alumni sini ya. Kayak senang sekali lah pastinya. Jadi memang ada kebanggaan tersendiri bagi coach bisa datang ke SMA yang dulu juga salah satu sebagai perjuangan Coach Novi dengan pencapaian sekarang ya coach ya. Ya, bisa dibilang begitu. Di episode ini kita akan membahas tema tentang stay fit saat puasa dengan olahraga dan makanan bergizi. Lagi puasa bukan berarti kita jadi lemes, mager, dan berhenti produktif ya. Justru ini adalah waktu yang pas banget buat kalian perbaikin pola hidup sehat. Para pejuang Ramadan pasti sering bertanya-tanya, bisa nggak sih kita olahraga saat puasa? Atau perlu nggak sih kita olahraga saat puasa? Nah, kita di sini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pejuang Ramadan. Oh iya, Mas. Ngomong-ngomong soal olahraga nih. Saya sering nih, Mas, punya teman yang jika diajak olahraga lebih memilih tidur daripada berolahraga. Apalagi di bulan Ramadan ini dengan alasan tidur kan ibadah. Sebenarnya perlu nggak sih, Mas, kita berolahraga di bulan puasa ini? Oke, jawabannya perlu. Nah, alasannya karena di bulan Ramadan itu ya kita itu mengalami namanya bisa dibilang defisit kalori karena makanya kan tidak seperti orang normal kayak biasanya ya. Ya, Nah, benar. jadi kadang kita tuh mengalami defisit kalori, apalagi kita sudah mager. Nah, itu memungkinkan metabolisme kita untuk turun. Nah, yang nantinya dia bakalan tambah lemes malah. Kurang Oh, ini metabolismenya dia menurun dikarenakan pola yang seperti itu. berarti kalau kita tidak berolahraga di bulan puasa justru membuat tubuh kita jadi tambah menurun ya, Mas? Iya, bisa kemungkinan seperti itu. Oke. Hmm. Lagi pula memang fungsi tubuh kita itu memang manusia itu untuk bergerak ya. Jadi apalagi zaman sekarang itu semakin canggih teknologi, malah kita dimanjakan dengan hal itu. Kadang-kadang kita bukan hanya di bulan puasa saja, di hari-hari biasa biasanya banyak siswa-siswa atau kalangan remaja itu lebih milih mager. Nah, itu menurut saya kok kebiasaan kurang baik. Ya sih, itu benar ya, Dit. Iya benar banget. Jadi memang meskipun kita sedang berpuasa, terus badan kita lemas, kita usahain lah ya coach ya untuk olahraga. Ya, betul. Nah, ngomong-ngomong nih, coach kan dulu pastinya juga sudah merasakan masa-masa SMA seperti kami semua. Nah, kalau boleh tahu, apakah coach ini juga dulu ketika sedang berpuasa, coach tetap melakukan olahraga? Ya pasti dong. Ya, jadi sebetulnya olahraga itu harus dijadikan lifestyle ya, maupun di luar ataupun di dalam konteks bulan puasa. Karena memang olahraga itu
selain di luar konteks estetik. Ya, jadi tergantung ke pemahaman secara personal ya. Kalau aku pribadi sih, meskipun bulan puasa, selalu dong olahraga. Karena eh, kebetulan waktu SMA, selain hobi juga bisa dibilang menyandang atlet sih. Oke. Iya sih, kalau saya dengar-dengar dari guru-guru ya, katanya itu Coach Novi dulu juga atlet ya. Ya, jadi mungkin dari konteks itu yang menanamkan pada diri saya itu maupun bulan puasa, progres harus tetap berjalan dong. Hmm. Oh iya Mas, menurut Mas nih, olahraga apa yang cocok untuk anak muda di luar sana yang ingin berolahraga, tetapi mereka itu tidak ingin kelelahan, Mas? Oke, di bulan Ramadan juga kan? Iya. Oke. Nah, jadi untuk olahraga apapun itu baik. Nah, untuk tipsnya mungkin kita sedikit menghindari olahraga-olahraga yang tipenya kardio. Nah, karena yang tipe olahraga kardio itu lebih memicu kita cepat haus. Nah, mungkin lebih baiknya kita olahraga-olahraga yang sifatnya dia semi kardio ataupun yang tipenya anaerobik. Ya, contohnya mungkin kita lebih jalan kaki, sepedaan ringan, jangan terlalu jauh. Ya mungkin kalau bisa gym, silakan gym. Karena memang eh, di luar ya, di luar konteks eh, kalangan global, di luar negeri itu kalau kita ingin olahraga yang sport, itu biasanya harus nge-gym dulu. Jadi harus benerin ototnya dulu, biar tidak mudah cedera. Oh, seperti itu ya, Ya, Mas. Jadi memang meskipun kita ingin berolahraga di saat puasa, kita juga harus menyesuaikan lah ya coach apa kebutuhan kepada diri kita. iya betul. Nah, ngomong-ngomong soal olahraga nih coach, biasanya yang sering banget kita temukan di kalangan anak muda zaman sekarang, olahraga yang biasa sering mereka lakukan itu kurang lebih seperti jalan santai, jogging, dan lari. Nah, pandangan coach sendiri nih, di antara ketiga olahraga itu, olahraga yang mana sih yang paling aman kita lakukan di saat kita berpuasa? Oke, pastinya yang olahraga dengan intensitas rendah ya. Ya, untuk jalan saja. Jalan itu dalam konteks olahraga itu ada acuannya, di mana bisa menggunakan heart rate. Jadi meskipun kita jalan nih, jalan, tapi jalannya menyerupai aktivitas sehari-hari. Itu bisa di luar konteks bukan olahraga, tapi masih aktivitas, yaitu hyperaktif. Nah, karena ini berhubung bulan puasa, ya kita bisa menaikkan intensitas seperti kita jogging, plank. Nah, jangan olahraga-olahraga yang high impact ya. Nah, ya bisa mungkin tadi yang disebutkan bisa dari jogging, jalan, itu masih oke sih. Berarti yang tidak terlalu berlebihan untuk tubuh ya, Mas. Ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, ada nih Mas permainan tim yang aktif seperti basket dan futsal. Menurut Mas, itu aman nggak sih jika dimainkan di saat bulan puasa? Eh, aman-aman saja sih. Eh, karena olahraga tersebut meskipun body contact ya, tapi kalau kita berlebihan juga nggak bagus juga ya. Dilihat Iya, situasinya dulu. benar-benar. Kalau situasinya mereka hanya sekedar olahraga, kita main partner, oke. Tapi kan beda cerita kalau di bulan puasa itu konteksnya event. Pastinya kan memang output ataupun effort yang dikeluarkan kan harus benar-benar maksimal. Iya, benar. Oke. Nah, kalau misalnya ditanya aman enggaknya, aman-aman saja, asalkan konteksnya masih low intensitas dan konteksnya dia masih hanya sparring partner. Hmm, Oke. Jadi memang semua olahraga intinya tetap aman ya Mas. Yang penting menyesuaikan diri kita dan tentunya pasti mengatur waktu. Ya, betul. Nah, di mana kalau kita berbicara di bulan Ramadan, olahraga yang bisa dilakukan ya dengan konteks aman itu ya mungkin intinya temanya low intensity, yaitu ringan-ringan saja. Terus yang kedua, olahraga-olahraga yang tidak dengan kardiovaskular yang tinggi. Ya, hmm.
silakan olahraga permainan, jangan jangan terlalu kalau bisa dibilang bahasa kita tuh ngotot ya. Iya, benar. Oke, yang ya sesuaikan saja sama kemampuannya. Kayak seperti fun-fun aja gitu ya, Mas. Ya, fun sport dengan catatan jangan terlalu overtraining. Oke. Tapi coach, biasanya kendala anak muda di zaman sekarang itu mereka kurang mengenali diri mereka sendiri. Sehingga mereka tuh kadang ada beberapa anak yang tidak sadar bahwa diri mereka itu sudah lelah dan seharusnya tuh sudah berhenti olahraga, coach. Nah, boleh nih coach Novi spill tanda-tanda yang menunjukkan bahwa badan kita itu sudah lelah dan sudah diharuskan untuk berhenti olahraga. Oke, ini pertanyaannya bagus sekali nih ya. Karena banyak orang yang olahraga, dia satu belum mengenal sama kemampuan dirinya sendiri. Iya, benar. Ya. Nah, sehingga yang ada malah cedera. Yang ada malah ada pasti pernah kalian melihat itu beberapa mungkin di media sosial atau dari sharing ke sharing. Orang olahraga bukannya bugar malah kena serangan jantung. Ah, benar tuh. Oke. Benar. Nah, jadi bagaimana kita mengetahui hal tersebut? Kalau di dunia olahraga itu kita biasanya ada acuannya namanya itu DNM. DNM itu singkatan dari denyut nadi maksimal. Nah, di mana itu mesin kita untuk kita melakukan olahraga yang sangat efisien, anaerobik ataupun aerobik. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Kita bisa rumusnya begini, 220 dikurangi usia. Nah, kalau contoh kita begini, 220 kita kurangi usia kita yang 20 tahun. Iya, Pasti jumlahnya 200. iya. Nah, olahraga apapun yang kita lakukan, kita harus tahu dulu heart rate maksimal kita di situ. Nah, jika kita masih jauh, kan kita 100%-nya 200 tadinya kita Iya, ketemunya. 200. Tapi, Mas, saya masih 150, coach saya masih 150, tapi kok saya kok sudah mulai tidak kuat ya, sudah mulai kram, sudah mulai kayak mata berkunang-kunang dan semacamnya. Nah, kita harus cek dulu. Nah, makanya ada istilah begini. Kalau kita mau olahraga, kita benar-benar harus tidurnya jangan malam, makanya harus bagus. Nah, sebenarnya itu untuk menunjang organ kita itu, tubuh kita itu bekerja dengan maksimal dikala kita tuh olahraga. Nah, bisa saja kita itu tidak kuatnya karena malam-malam tidurnya larut malam sekali. Oh, kurang istirahat ya, Mas? Ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi, badan kita tuh masih belum full ngecasnya ya. Masih Ya. belum full ngecasnya, jadi kita mau pakai berat nih. Oh, itu nggak baik sekali. Belum lagi kita olahraga, biasanya ada orang-orang yang begini, Mas saya ingin diet. Ingin diet itu kita nggak makan ya, supaya yang kebakar lemak. Itu malah salah sekali. Nah, jadi bagaimana Mas mengetahui kita olahraga kita efisien atau enggak? Ya, selain kita harus mengetahui denyut nadi maksimal kita yang tadi saya jelaskan, nah itu acuan kita. Ada zona-zona tertentu yang dimana dia menyasar kalori ataupun pembakaran lemak dan karbo. Ya, contoh kalau misalnya kita olahraganya kardiovaskular, di mana kita kan membutuhkan daya tahan yang tinggi. Sehingga di saat kita melakukan olahraga tersebut dan kita masih newbie ataupun masih pemula, nah kita harus tahu dulu, oh maksimal saya segitu dan saya maksimal sekarang ada di berapa. Nah, contohnya kayak tadi saya sebutkan, Mas saya kan maksimal 200, tapi saya 150 sudah kelabakan nih, sudah capek banget. Nah, di mana nanti hasil training yang awal itu bakalan ada namanya super kompensasi atau kompensasi dari otot yang kamu latih, dia bakalan lebih strong. Nah, sehingga kompensasi tersebut bakalan lebih mengoptimalkan. Jadi, kalau kita semakin bugar itu heart rate kita semakin rendah. Nah, kecuali kita atlet, memang kita harus benar-benar selalu kalau kita bilang overpower. Kita bilang overpower daripada biasanya. Nah, jadi kalau misalnya, coach, saya heart rate-nya sudah hampir mendekati maksimum. Ya udah kita harus cut dulu olahraganya.
Nah, dan karena poinnya kalau kita paksakan, dia bakalan memicu namanya pembengkakan jantung yang berpotensi menimbulkan serangan jantung. Nah, jadi di situ kita harus tahu dulu olahraga ya, olahraga mana yang cocok bagi diri kita sendiri. Nah, belum tentu orang lain itu olahraga kardionya bagus, kita ingin sama kayak mereka. Nah, karena memang tipe olahraga itu ada dua kan, Iya. aerobik sama anaerobik. Nah, jadi kita sebelum melakukan hal tersebut, tips dari saya, kenali diri sendiri dulu. Nah, jadi kalau misalnya kayak kita lagi cungkring banget, kurus banget, tapi kita mau olahraga body chest. Nah, musuhnya tuh gede-gede. Nah, kebayang Iya. kan kalau kena body chest sedikit. Nah, kebalikannya juga. Kalau kita terlalu gemuk dan kita mau kardio, apalagi kardionya lari, itu sangat berbahaya sekali bagi sendi-sendinya, yaitu sendi lutut. Itu sangat sangat berbahaya sekali. Jadi harus kenali dulu tubuh kita sendiri dan pilihlah olahraga yang cocok bagi diri kita. Berarti kita harus mengenal diri kita sendiri dan tidak terlalu ngotot lah. Dan juga kita harus tahu tempat olahraga kita itu di mana gitu ya, Mas. Iya, betul. Nah, jadi dan kalau secara dasar, bagaimana olahraga kita itu mengetahui maksimal atau sudah kelelahan? Banyak isyarat-isyarat tubuh itu secara umum. Contoh, kayak sudah mulai kita tidak kuat, sudah mulai lemas, itu menandakan bahwa tubuh kita sudah, oh ini batas maksimal saya. Nah, tubuh tidak bisa bicara, tapi tubuh bisa mengirimkan sinyal. Ya, benar. Ya, contoh kalau kita sudah overtraining sekali seperti kita latihan beban, terjadi kram. Biasanya kalau orang renang-renang itu kan sering kram kaki segala macam Iya, ya. iya Oke. benar. Ya, poinnya dari segi ototnya sendiri mungkin dia sudah memberi sinyal kelelahan ya. Nah, tapi kalau misalnya dia dari ototnya sudah bagus, tapi dia masih mengalami hal tersebut, ya mungkin itu konteksnya dari nutrisinya yang kurang. Oh, makanan juga pengaruh ya, Mas, buat tubuh kita ya. Sangat berpengaruh dong. Itu kan bahan bakar kita. Oh iya, Mas. Kan kita di bulan Ramadan ini nih. Hmm? Aman nggak sih kita berolahraga setelah berbuka puasa? Dan berapa lama sih jeda untuk kita bisa berolahraga setelah berbuka puasa? Oke, itu tergantung ya. Tergantung dari apa yang kita makan dulu. Kalau misalnya kita makannya hanya snack dan konteksnya ringan, 1 jam mungkin kita bisa sudah mulai high impact ya olahraga. Tapi kalau misalnya kita setelah buka dan buka kita sangat banyak sekali yaitu makan besar, ya mungkin alangkah baiknya nunggu pencernaan kita dirilis dulu sama lambung, yaitu kurang lebih dia sampai 2 atau 3 jam itu kita bisa berolahraga. Jadi memang ada jeda-jeda tersendiri ya, Coach. Dan itu juga tergantung dengan apa yang kita makan. Iya, betul. Coach ini kan atlet ya. Terus yang saya dengar-dengar, Coach juga owner gym. Benar ya, Coach? Iya, ini siapa yang bocorin ini? Iya, betul, Nah. betul. Gym yang di depan PLN itu bukan, Coach? Atau mungkin Coach bisa spill nih di mana tempatnya? Wah, ini nggak di-endorse ini. Oke, di mana? Iya, betul. Itu memang di luar konteks kerjaan sehari-hari, punya sedikit lah usaha kecil ya, yaitu dalam konteks kebugaran juga, tidak jauh-jauh dari hobi saya. Betul untuk gymnya yang di depan PLN ya, namanya tuh Fit Habit. Nah, itu konteksnya sistemnya itu privat gym. Jadi untuk orang-orang yang newbie atau orang-orang yang benar-benar ingin melakukan progres benar di konteks kebugaran, kita ya insya Allah bisa bantu. Tuh teman-teman, jadi buat kalian yang tertarik buat nge-gym, kalian bisa banget nih mampir ke tempat gymnya Mas Novi. Nah, Mas Novi ini selain dia owner gym Fit Habit, dia itu juga masih menjadi terapis. Terus juga masih berdinas di Dinas Kesehatan Situbondo. Benar ya, Mas? Ya, bisa dibilang begitu ya. Tapi ini kayaknya banyak sekali pengetahuan mengenai saya. Terima kasih loh. Nah, di tengah kesibukan Mas Novi di bulan Ramadan ini,
Boleh dong, Mas Novi spill menu sahur dan buka puasa yang simple tapi komposisinya itu masih pas banget biar bisa ditiru sama teman-teman yang sedang menonton kita kali ini. Oke, sebenarnya untuk menu sahur dan buka saya itu hampir sama ya dengan kebanyakan orang. Cuman mungkin konteks yang manis-manis, goreng-goreng, mungkin sedikit dikurangi saja. Kalau saya pribadi berbuka itu sesuai dengan sunnah ya kebanyakan. Jadi kayak udah 3 kurma, minum air putih. Karena sebenarnya dalam konteks sunnah itu merupakan sesuatu yang istimewa ternyata ya. Setelah saya mempelajari dunia kebugaran dan sport nutrisi itu, ternyata 3 kurma, meskipun kurma itu memiliki kandungan gula yang tinggi, dia tidak memicu em, meningkatnya gula darah dalam tubuh. Meskipun kurma sendiri kategori buah yang tinggi akan gula. Nah, itu. Tapi beda dengan kita makan nasi. Nah, meskipun konteksnya makan nasi yang hambar ya, bisa dibilang hambar, tapi dia memicu kadar gula itu tinggi di saat kita berbuka puasa. Nah, nanti yang berimbas, kita kalau gula kita tinggi karena faktor makan buka kita yang kurang bagus, yang memicu gula darah tinggi, itu bakalan ya efeknya biasanya malas, ngantuk, nggak jadi terawih kita jadinya. Oh, begitu ya, Mas. Oke. Ya kalau untuk sahur, sebenarnya yang di mindset kita kebanyakan itu karbo yang bikin kita kenyang. Ya, benar. Nah, tapi sesungguhnya untuk kenyang yang lebih lama itu adanya di protein. Nah, jadi di mana kalau kita makan seharusnya tuh lebih banyakin protein daripada karbonya. Nah, selagi untuk durasi kenyangnya lebih lama dan kalau untuk protein itu sangat dibutuhkan oleh tubuh dan dia tidak bisa memproduksi sendiri. Kalau kita berbicara karbo itu kan lebih tinggi gula. Nah, Iya. tubuh itu sebenarnya kalau kekurangan gula, dia bisa menyediakan gula sendiri. Hmm. Nah, namanya glukogenesis kalau dalam teorinya. Nah, tapi kalau tubuh itu kurang protein, tubuh tidak bisa apa-apa. Nah, dan sedangkan protein hanya satu-satunya zat yang eh, bisa dibilang dia makanan otot ya. Nah, jadi otot ini sangat butuh protein. Nah, maka dari itu sebenarnya sama untuk menu makan saya. Mungkin cuma lebih banyak serat, lebih banyak protein, ya itu tuh aja sih. Oh iya, Mas, saya sering nih, Mas, lihat teman-teman saya yang makannya seperti seblak-seblakan, terus bakso aci, dihu. Kalau kata mereka nih, yang penting kenyang lah. Sebenarnya ada nggak sih, Mas, makanan yang komposisinya pas dan ideal untuk kita para pelajar gitu? Oke, ya memang kalau saya lihat di akhir-akhir ini memang banyak kalangan remaja itu yang hobinya memang seperti itu. Nah, kalau dalam jangka panjang itu sangat tidak baik ya. Jadi untuk kalangan remaja yang ingin lebih eh, healthy, lifestyle-nya itu lebih bagus, mungkin lebih menghindari ya. Bukan tidak boleh, tapi lebih menghindari saja. Seperti kalau dia makannya sering, mungkin ya dikurangi. Jadi lebih baik itu kita makannya mengacu pada tinggi serat, tinggi protein, dan ya mungkin ya karbo. Nah, untuk yang lemak-lemak seperti itu, yang bisa dibilang itu kan masuk kategori junk food. Iya, benar. Nah, namanya junk food secara global itu kalau orang konteksnya ingin sehat, orang ingin bugar, itu sangat dijauhkan dari diri kita ya. Untuk makanan yang sekiranya bagus bagi kalangan remaja sebenarnya bisa mengacu pada 4 sehat 5 sempurna. Yang dimana kaya nutrisi, rendah kalori. Nah, Oh, terkadang bahan bakunya itu sehat, tapi giliran menjadi masakan itu malah menjadi junk food.
Nah, kalau kita bisa spill itu kayak tahu tempe itu Iya. superfood. Hmm. Nah, bahkan sampai ada negara Jepang itu dia mengklaim ya bahwa tempe dari sana. Padahal itu memang makanan khas Indonesia. Iya sih Iya. benar. Nah, kenapa kok negara seperti Jepang yang konteksnya dia sangat maju mengklaim hal tersebut? Karena memang mereka sadar bahwa ini superfood sekali bagi dia dan ini banyak manfaatnya. Nah, tapi tempe kalau digoreng dia bakal menjadi junk food karena nutrisinya rusak. Iya, Iya. karena dicampur sama minyak ya, Mas. Iya, dan poin yang penting di sana kan bahan dasarnya kan kedelai, Iya. protein. Heeh. Nah, jadi protein itu tidak kuat panas sebenarnya. Hmm. Nah, jadi sebenarnya makanan-makanan yang kita makan sehari-hari itu bagus sebenarnya. Cuman inovasi-inovasi yang menjadi seblak, menjadi cimol ya, yang menjadi kayak ya makanan-makanan yang konteksnya merusak nutrisi dan high kalori itu yang tidak bagus. Nah, mending telur rebus, mending tahu bacem, tempe bacem. Ya, biasanya ada menu-menu diet itu sampai mereka mengkukus. Sebenarnya eh dikukus sebentar itu sudah enggak usah sampai matang banget itu sudah bagus. Cuman apa ya? Kadang-kadang orang memberikan seasoning itu bumbu supaya dia tidak hambar saja. Iya, benar. Iya. Ya. Kalau saran dari saya mending kalangan muda atau remaja-remaja sekarang lebih mengalihkan pola makannya seperti itu. Nah, dan info yang saya terima itu di zaman sekarang banyak kalangan muda yang usia muda dia sudah mengalami gagal ginjal. Iya. Banyak usia muda yang kategorinya dia masih remaja SMA ataupun sederajatnya, dia sudah ya kolesterolnya tinggi, gagal ginjal, gula darahnya tinggi. Nah, ini sudah kebiasaan-kebiasaan yang harus dihindari sebenarnya. Hmm. Nah, jadi bagaimana kita ingin bugar kalau kita tidak disiplin sama diri kita sendiri? Nah, mungkin tipsnya itu aja ya, karena sebenarnya kita itu berdampingan sekali dengan makanan-makanan sehat. Nah, bedanya kita hanya salah memilih menu saja dan caranya saja, gitu. Iya sih, bener banget ya. Iya sih. Juga selain makanan-makanan berat yang seperti itu, anak-anak biasanya kalau malam nih coach, itu biasanya ngemil. Nah, tapi masalahnya itu mereka kadang kan nggak tahu nih mana sih cemilan yang aman untuk dikonsumsi saat begadang atau cemilan itu tidak aman gitu. Apalagi untuk para cewek-cewek ya. Kan mereka itu pasti pada takut kan berat badannya naik karena ada beberapa orang juga yang bilang kalau cemilan itu lebih cepat bikin berat badan naik daripada makanan-makanan biasa. Nah, Coach Novi boleh nih merekomendasikan kepada teman-teman yang sedang menonton kita kali ini cemilan yang aman untuk kita konsumsi di saat malam hari saat begadang. Oke, sebenarnya kalau untuk cemilan apa saja itu asalkan yang tidak tinggi kalori di malam hari. Itu baik ya. Nah, poinnya sebenarnya yang nggak baik itu diri kita sendiri. Nah, kenapa? Karena kalau kita berbicara kita mau makan malam ataupun nyemil malam yang tinggi gula. Nah, kalau tubuh kita itu ya standar-standar saja ya. Contoh begini, kebutuhan gula dalam tubuh itu 50 gram. Nah, sedangkan kita standar saja sebatas seperti itu. Kita minum teh tea, minum boba, ataupun makan yang manis-manis. Itu kadar gulanya lebih dari 50 gram. Nah, yang memicu untuk kita gendut karena kelebihan tersebut. Nah, kenapa? Karena gula yang berlebih bakalan dikembalikan lagi ke dalam tubuh menjadi cadangan energi yang berbentuk lemak. Nah, tapi beda cerita kalau misalnya kita mempunyai otot yang bagus atau badan yang bugar. Oke, perlu saya tegaskan di sini ya. Bugar itu konteksnya adalah sehat. Ya, Ya. Nah, jadi kalau tubuh kita bugar, kita kita pasti sehat.
Ya, kita pasti sehat. Nah, terus kita lebih aman kalau ingin makan yang agak menunya jelek sedikit ya. Ya, bukan yang jelek banget. Nah, contoh kayak tadi saya jelaskan, kayak kelebihan gula, kita nyemil malam. Nah, sebenarnya gula tersebut itu kan menjadi energi output di saat kita lagi olahraga. Nah, dan di mana pembuangan gula terbesar dalam tubuh itu ada di otot. Nah, kembali lagi pada olahraga. Kenapa olahraga itu menjadi hal yang saya tekankan untuk diterapkan di kalangan muda? Selain di luar konteks estetik ya. Ya. Nah, jadi contoh begini, estetik tersebut yang gendut ingin kurus, yang kurus ingin gendut, yang mungkin agak-agak lemas-lemas ingin bugar, yang ingin ototnya bagus gitu kan ya. Ya, Nah, ya. selain di dalam konteks tersebut, kita lebih safety untuk nyemil yang tadi saya sebutkan. Nah, sebenarnya mau nyemil apapun dalam konteks malam, acuan kita tuh kalori per 24 jam. Jadi, kalau untuk cewek-cewek yang ingin gendut, silakan dia nyemil, harus surplus kalori. Tapi kalau yang sudah gendut ingin kurus, dia harus defisit kalori. Oh. Nah, jadi nyemil tidak masalah, asalkan konteks indeks kalorinya kita harus tahu dulu. Nah, kalau untuk malam karena settingan tubuh kita, iklim Indonesia itu dia kan tropis. Ya. Tropis itu kita secara normal jam 9, jam 10 tubuh kita ini settingannya harus tidur kan. Ya, Iya. harus istirahat. Nah, tips dari saya sih 2 jam sebelum kita tidur usahakan kita sudah nggak memasukkan makanan ya, sudah tidak nyamil. Nah, tapi kalau misalnya kita tadi disebutkan nyemil malam berpotensi gendut, sebenarnya itu tidak terlalu berpengaruh sebenarnya, asalkan dengan tubuh kita yang bugar. Nah, terlebih-lebih acuan kita gendut sama kurusnya, kita surplus atau kita defisitnya, itu tergantung indeks kalori kita per 24 jam. Contoh kalau misalnya kalian ingin kebutuhan kalori kalian 1500, Mas, saya lagi puasa. Puasa, saya makan sahur itu 500 kalori, terus saya mau buka 1000 kalori. Tidak masalah. Karena indeksnya normalnya dia ada 1500. Nah, yang bermasalah kalau dia berlebih, berpotensi dia gendut. Karena kalori yang berlebih itu disimpan lagi ke dalam tubuh, dikembalikan lagi dalam berupa lemak. Berarti apa-apa yang berlebihan itu tidak baik ya, Mas? Ya memang seharusnya seperti itu kan? Iya Ya. sih, Iya. benar. Oh iya, Mas, saya juga sering nih, Mas, ketika bukber nih sama teman-teman, itu teman-teman ketika berbuka puasa ya, langsung makan makanan manis, terus lanjut gorengan, terus lanjut makan makanan berat. Sebenarnya bagaimana sih, Mas, urutan buka yang benar menurut Mas? Oke, yang tadi saya jelaskan, urutan buka yang benar itu sesuai dengan ya kita ya ajaran Muslim itu memang sesuai dengan sunnah. Kita minum air putih, makan kurma terlebih dahulu kurang lebih 3 biji ya. Karena hal tersebut itu satu di saat perut kita kosong, seharian kita puasa, Ya. dia tidak menimbulkan asam lambung kita untuk cepat naik, sehingga itu yang kalau terjadi dalam jangka waktu panjang dia menimbulkan GERD. Nah, yang intinya kalau lambung kita itu dalam kosong terus langsung kita kasih makan yang banyak, dia berpotensi kaget. Nah, sehingga biasanya begah, kembung. Ya. Nah, baiknya mungkin kita jangan langsung sekaligus banyak ya, mungkin bertahap. Ya, bertahap dulu. Dan mungkin menunya lebih, ya jangan high kalori lah. Maksudnya jangan terlalu goreng-goreng. Ya memang sih pisang goreng, tempe goreng di saat kita berbuka memang sering ada di menu meja makan. Tapi baiknya mending kita jangan langsung ada ini ya, ada pengantarnya dulu pada makanan berat. Makanan ringan dulu, kita nyamil dulu, terus kita sholat dulu, baru kita makan berat. Jangan karena mentang-mentang kita puasa, seharian kita nggak makan, lapar kebangetan,
terus kita kalap, Langsung makan banyak gitu langsung ya, makan Mas. banyak. Nah, itu ya sebenarnya nggak baik ya, tapi ada orangnya, "Mas, saya aman-aman saja." Ya nggak apa-apa, masih aman. Tapi secara rasa memang aman, tapi kan secara eh, fungsi fungsi dari lambung sendiri, dia pastinya kayak bekerja keras untuk mencerna makanan tersebut, gitu. Hmm, Itu sih. Jadi memang kita juga harus menyesuaikan ya Mas, mau makan apa dulu, jangan kayak langsung kalap semuanya langsung mau dimakan di saat itu Iya, juga. iya itu betul sekali. Jadi memang bertahap aja dulu ya. Bertahap Hmm. dulu, jangan apa ya? Biasanya kita memang ya memang yang terjadi kalau kita puasa, apalagi puasanya setahun sekali ya. Beda ya. beda cerita kan gini. Usus kita, lambung kita itu bisa beradaptasi tergantung gaya hidup kita. Nah, kalau dia sering berpuasa, dia rutin berpuasa, tidak hanya sebulan sekali, lambung dia bakal menyesuaikan. Nah, tapi kalau misalnya dia hanya setahun sekali dia berpuasa, karena kebiasaan dia, kebiasaan dia itu kita makan siang, sore. Nah, tapi di saat bulan Ramadan kita nggak makan sama sekali, baru makan di malam hari. Nah, di Iya. mana tubuh kita itu masih settingan makanan normal. Hmm, Jadi usus kita itu masih settingan normal. Nah, bukan settingan puasa. Tapi di saat pertengahan puasa sampai lebaran, biasanya tubuh kita sudah beradaptasi dengan zona itu. ternyata tubuh kita itu kayak harus beradaptasi dulu lah ya, Mas, sama kebiasaan kita yang baru ini, apalagi di bulan Ramadan ini ya, Mas. Ya, bukan harus sih sebenarnya, tapi memang tubuh itu bisa, dia bisa Hmm, bisa sendiri secara alami untuk beradaptasi. Nah, jadi contoh kayak untuk pola makan ya, kan kita hanya memindah saja yang dimana kita makan pagi, siang, dan sore, kita digabungin semuanya itu di malam hari. Kan kalau iya, puasa begitu kan? Nah, iya. itu siklusnya sama aja begini. Kalau di Indonesia itu pagi, kadang-kadang di luar negeri itu malam. Hmm, Nah, kalau orang tersebut itu dibalik, kadang-kadang mereka jet lag namanya. Maksudnya, meskipun di sini siang, ya, tapi anggapannya di luar negeri kan mereka sudah terbiasa malam. ya. Nah, jadi mereka siangnya kita, malamnya mereka, mereka siang-siang bisa tidur, tapi Hmm, tidak dengan kita. Nah, maksudnya faktor tersebut karena faktor terbiasa. Nah, jadi kalau makan, ya mending kalau tips dari saya pelan-pelan aja dulu. Jangan langsung ditumplek ya, ditumplek sampai banyak sekali dihabiskan pas menu buka. hmm, Potensinya ya biasanya selain gula darah kita semakin tinggi, maksudnya langsung melonjak tinggi, dia potensinya karena memicu asam lambung kita juga bakalan naik tuh. Nah, hmm, sehingga nantinya efek sama tubuh kita sendiri tidak nyaman. hmm. Contoh, kita mudah lelah, kita habis makan ngantuk, Ya, terus benar itu, Mas. kita makan begah. Nah, ya jadinya eh kalau kita itu habis makan ngantuk, itu ya tandanya ya bukan bukan harus selalu enggak, tandanya saja. Biasanya kita kelebihan gula. Terlalu banyak manis-manis ya, Mas. Iya, seperti itu. Nah, makanya itu kalau otot kita bagus, kita mempunyai eh, lifestyle yang lifestyle yang bugar, itu bisa meredam. Hmm, Nah, jadi gula yang berlebih, yang melonjak berlebih, itu bakalan diambil dulu sama otot, disimpan sebagai glikogen untuk cadangan energi. Nah, jadi tidak terlalu membebani kerja organ ya, kita bilang seperti itu. oh iya, Mas. Ngomong-ngomong soal olahraga dan Ramadan nih. Saya pernah dengar nih, Mas, tips di bulan Ramadan, yaitu 2-4-2. 2 gelas air di saat buka puasa, 4 gelas air di saat malam hari, dan 2 gelas air di saat sahur. Bagaimana sih, Mas, menerapkan tips tersebut di kehidupan kita sehari-hari, apalagi di bulan Ramadan ini kan? Oke, ini bagus sekali nih pertanyaannya nih. Karena, oke,
saya tegaskan dulu untuk hal tersebut itu adalah air mineral ya. Iya, air Nah, mineral. bukan kayak di sana sudah include dengan kita, Mas saya tadi minum es teh, itu tidak masuk di situ. Oke. Nah, memang betul untuk di bulan puasa kita menerapkannya itu 2-4-2, yaitu 2 gelas yang 200 mili, 250 mili, Iya. itu 2 gelas di pas buka. Ya bertahap lah, jangan langsung pas langsung kita 2 gelas langsung kita minum ya, enggak. Iya. Oke, 2 gelas waktu berbuka. Nah, 4 gelas itu setelah kita sholat tarawih, ya di malam hari lah. Di malam hari kita lagi makan besar, kita lagi nyamil, itu usahakan kita minumnya itu 4 gelas. Hmm, Nah, terus 2 gelasnya itu di waktu sahur. sahur. Ya, nah, ya di mana kebutuhan secara semuanya itu kan kurang lebih 2 liter. Ya memang Hmm, standarnya kita minimum untuk minum cc air itu memang 2 liter. Ya, ada yang 2 liter, ada yang 2,5 liter. Ya, so far oke sih. Ya, untuk penerapannya mungkin 2 waktu berbuka, 4 di waktu malam, yaitu setelah kita taraweh, dan 2 lagi itu pas kita lagi sahur. Oke. hmm, Jadi memang meskipun kita berpuasa dan tentunya dari subuh sampai sore kan tidak ada asupan air. Nah, bagaimana caranya kita bisa memenuhi kebutuhan air di dalam tubuh kita ya, Coach? Iya, betul. Jadi itu supaya komposisi kebutuhan air dalam tubuh kita itu tercukupi, kita mensiasati seperti itu. hmm. Tapi nih Mas, itu biasanya kalau di bulan Ramadan seperti ini, anak-anak maupun dari anak kecil, remaja, ataupun dewasa ya, mereka itu lebih tertarik kepada minuman manis, ya kan Kak Ardo? Iya, iya bener banget itu. Nah, apalagi ada beberapa anak yang menjadikan minuman manis itu sebagai konsumsi wajib untuk berbuka puasa. Nah, menurut Mas sendiri nih, sebenarnya minuman manis itu diperlukan nggak sih untuk kita berbuka puasa? Atau justru Untuk hal ini, kalau pendapat saya pribadi, kita boleh-boleh saja untuk makan atau minum yang manis-manis. Tapi dengan catatan, itu semua tidak berlebih. Hmm, Nah, yang menjadi permasalahan di sini kan yang berlebihan. Jadi kita makannya itu terlalu berlebih sehingga eh, tubuh kita itu mengalami sinyal-sinyal yang kurang baik. Contoh, kalau misalnya kita langsung naik gula darahnya, kita bakalan ngantuk. Nah, jadinya boleh saja asalkan tidak berlebihan. Tapi baiknya sih air putih sih, karena memang air putih itu yang disarankan ya, yang iya. lebih sehat aja. Ya, air putih saja. Oh, berarti kita tidak harus minum minuman manis ya, Mas, ketika berbuka puasa. Ya tidak harus. Tapi kalau misalnya kita ingin minum yang manis, tidak apa-apa. Hmm, Silakan saja. asal tidak terlalu banyak gitu ya, Ya, Mas. asalkan tidak berlebihan. Oh, semuanya tergantung kontrol diri sendiri lah ya gitu ya, Iya, Mas. betul. Nah, setelah banyak ilmu yang Mas Novi berikan nih, ada nih Mas satu yang paling susah untuk para anak muda, yaitu konsisten. Nah, bagaimana cara anak muda di luar sana tetap konsisten berolahraga dan makan makanan sehat setelah Ramadan ini berakhir, Mas? Oke. Mungkin tips dari saya. Sebenarnya ini menjadi permasalahan umum ya, di mana konsistensi ini menjadi PR yang sangat berat bagi kita untuk menjalankannya. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, kita lebih menanamkan atau mendoktrin diri kita sendiri itu bahwa kita ini butuh, bukan keinginan. Karena Hmm, sekarang banyak olahraga yang dilakukan kalangan anak muda itu lebih pada FOMO. ya benar. Nah, Benar. sehingga karena mereka mungkin lebih pada kayak tren medsos, Ya, tren circle. Nah, tapi kalau kita menanamkan pada saya butuh olahraga, alasannya karena saya hidupnya itu makanannya penuh dengan junk food. hmm, Nah, jadi kalau kita berbicara kayak gini, saya menggambarkan pada hal yang lain.
kalau kita menanamkan siapa orang yang ingin kerja tapi tidak dibayar. Iya sih. Iya. Nggak ada sih. Nah, Nggak ada sih. maka dari itu, jadi kita harus menanamkan pada diri kita, kalau saya ingin sehat, saya butuh namanya olahraga. Hmm. Nah, kalau saya ingin body goal, saya butuh namanya olahraga. Nah, apa alasannya? Karena olahraga itu yang bakalan menjadi imun booster buat kita itu selalu bugar. Nah, di saat kita bugar, kita bisa lebih produktif. Ya, benar. Nah, contoh kalau kita produktif itu diaplikasikan pada kerjaan, kita bisa kerja lebih lama. Mm-mm. Kalau produktif itu kita diaplikasikan pada eh, kita olahraga kita lebih efisien. Ya, Nah, benar, benar. sehingga dampaknya nanti apapun yang kita lakukan itu bakalan maksimal. Nah, Hmm. konsep awalnya kita harus tahu dulu dan benar-benar mendoktrin, memahami, saya tuh butuh olahraga supaya selain estetik yang saya tadi bilang, yang saya singgung estetik, kalau ingin metabolisme kita naik, otot kita kencang, kita awet muda, biasanya kan gini. Oke, mungkin ini salah satu motivasi bagi cewek-cewek ya, mungkin bagi cewek-cewek. Karena begini, olahraga itu bisa bikin awet muda dan bikin tambah cantik. Oh, Yang baru tahu ya. Ya, ya baru Iya, tahu iya. nih, Nah, Mas. Ilmu karena baru nih. olahraga itu di saat dia meningkatkan sirkulasi darah dan membawa oksigen di pembuluh darah, dia bakalan menciptakan namanya glikogen dan otot kita itu bakalan kencang sehingga epidermis kulit itu bakalan kencang ya, kencang dan juga di saat itu begitu itu menciptakan anti aging. Nah, jadi tidak gampang menua. Oh, tidak gampang keriput gitu ya, Iya. Mas. Nah, jadi bisa awet muda lah ya. Iya. Nah, Hmm. terus yang kedua, di saat kita itu olahraga di indoor, pori-pori itu bakal mendorong penyumbatan kotoran. Nah, Oh, sehingga bikin tubuh kita itu atau kulit kita tambah bersih. Nah, jadi olahraga itu banyak sekali manfaatnya. berarti kita tidak harus kayak selalu perawatan terus ya, Mas. Olahraga juga bisa bikin kita glowing ya, Mas. Ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, tapi di sini ada penunjangnya. Istirahat kita sama pola makan kita juga harus benar. Hmm. Nah, karena di saat kita olahraga itu kan sel kita itu kan di-upgrade tuh. Ya, Nah, dimana kalau sel yang sudah ada itu mengalami perusakan. Nah, tapi poinnya di saat kita olahraga, kerusakan tersebut itu diganti yang lebih bagus. hmm. Nah, di-upgrade ya. Ya, Nah, sehingga itulah kenapa kita kalau konsisten olahraga itu ya body goal. Body goalnya maksudnya kita tambah strong, kita tambah cantik, kita tambah bagus, tambah bersih. Nah, iya, jadi kan kalau kita cewek-cewek nih ataupun ya nggak cowok nggak cewek sama saja pengaplikasiannya juga otot bakalan sama kinerjanya. iya, Kalau kita ingin hal tersebut kan pastinya kita lebih konsisten ya. iya, Iya. Nah, jadi kalau kita tahu dulu, oh iya nih, eh, nggak harus perawatan, cari yang alami saja, lebih aman, lebih gratis juga. iya, Nah, jadi kalau kita ingin seperti itu kan, kalau kita lagi breakdown atau lagi turun semangat kita, pasti kan kayak, oh enggak nih, aku butuh nih supaya aku tambah cantik, harus nih iya, olahraga. Nah, itu kita harus lebih memahami dulu sama diri kita sendiri bahwa sesungguhnya itu butuh olahraga. Kita butuh olahraga. Selain untuk estetik, olahraga tuh berperan besar untuk menanggulangi budaya tren anak muda yang sekarang lebih mager dan apa ya, junk food ya, bisa iya, dibilang seperti itu. Ya. Aduh, banyak banget ya manfaatnya olahraga ya Kak Ardo. iya sih. Apalagi banyak fakta-fakta yang ternyata kita belum tahu nih manfaat-manfaat dari olahraga. Iya, benar. Oke, para pejuang Ramadan, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung podcast kita kali ini. Banyak banget ilmu dan energi positif yang kita dapat dari bincang seru bersama kakak alumni kita yaitu Mas Novi.
Terima kasih Mas Novi atas ilmu dan inspirasinya hari ini. Boleh dong Mas Novi kasih sepatah dua kata kepada kita dan teman-teman yang sedang menonton kita kali ini. Oke, mungkin saya hanya bisa memberikan support ya, semangat dan semangat. Karena kalau kita tidak semangat, pasti kita bakalan malas. Ya. Ya, Nah, karena pikiran itu menghadirkan sebuah perasaan dan perasaan menghadirkan tindakan. Nah, sirkulasi itu menimbulkan kenyataan. Nah, sehingga kalau pikiran kita semangat, pasti effort kita bakalan semangat. Oke, terima kasih. Nah, Sobat Prima, dari obrolan kita hari ini kita banyak belajar nih bahwasanya puasa bukan menjadi penghalang untuk kita berolahraga, tetapi justru kesempatan untuk membangun kehidupan yang lebih sehat. dengan olahraga yang tepat, makan yang seimbang, dan hidrasi yang cukup, kita bisa tetap bugar menjalani Ramadan. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi langkah kecil menuju perubahan besar dalam gaya hidup kita. Saya Aurora Hannadita, Dan saya Muhammad Bardu, pamit undur diri. sampai bertemu kembali di episode podcast selanjutnya. Semada Podcast, inspiring the next generation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.